皆さん、ボンレクチュー。僕はタッセル。Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan langsung bahas Kamen Rider Saber episode 42 ya. Jadi di awal episode ini kenapa ya, seperti biasa kalau bahas Luna itu reaksinya selalu agak berlebihan ya. Gak terasa natural aja, apalagi si Kento sama si Tomai. Jadi agak sedih juga nih Kento seperti ini ya. Jadi mending dia jadi sad boy aja dari kemarin, lebih keren gitu. Dan terjelaskan juga, dan Anda baru ngeh di episode kemarin itu, si Storius dibantu oleh si Charibits Megiddo menghancurkan pelindung Wonderworld agar bisa masuk ke rumahnya si Tassel yang juga ada di Wonderworld. Seriusan, di sini mohon maaf ya, Anda juga nggak nyadar soal ini. Ya lihat sih teman-teman ya, cuman agak bingung ngapain itu ya, kayak nggak penting gitu. Cuman agak bertanya-tanya aja. Lah itu si Toma dan kawan-kawan aja yang lagi gelut sama si Charibits Megiddo dan lihat si Storius itu teman-teman, nggak sadar juga mereka yang ngapain itu gitu. Memang di awal episode Saber juga ada seperti ini ya, dimana dunia nyata dan si dunia Wonderworld itu seperti kayak dibatasi oleh sebuah barrier gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa lewat, manusia biasa tuh nggak bisa lewat juga. Hal ini dikasih tahu oleh si Yuri. Dan Yuri sendiri yang baru dengar soal ini juga cukup marah gitu. Kenapa baru ngomong sekarang ya? Sampai Ane juga ke bawah sama si Toma, nggak ngerti itu apaan sih gitu. Baru nyadar Ane juga di sini ya. Oh, buat masuk ke rumahnya si Tassel. Jadi karena tahu ini bakalan terjadi sesuatu yang buruk, makanya si Yuri juga cukup marah. Karena Yuri adalah temannya Tassel aka Victor ya. Scene yang cukup jadi highlight di awal episode ini adalah antara si Storius dan juga si Tassel pastinya ya. Kita sudah dengan jelas tahu tujuan Storius adalah mengambil buku milik si Tassel agar ritualnya soal si 5 buku pertama itu komplit ya. Simple as that aja. Dan perlu kita tahu setelah 2000 tahun ya, mereka berdua ini adalah mantan rekan ya, emang mantan teman juga, dan 2 dari 5 orang pertama yang melihat Wonderworld. Jadi itulah teori-teori 5 orang pertama, dan tersisa 2 ini, Storius dan juga si Tassel. Tassel juga di sini berasa powerless aja gitu ya, meskipun statusnya sebagai pelindung Wonderworld saat ini ya. Dan udah dijelaskan juga, udah baca juga di kolom komen, sempet bingung soal Wonderworld gimana. Simpelnya sih, kekuatan dari seisi Wonderworld itu adalah sumber pengetahuan lagi ya. Balik lagi ke sumber pengetahuan, dimana base atau dasar cerita Saber kan buku gitu ya. Jadi ya sumber pengetahuan lagi gitu ya. Pelindung Wonderworld hanya seperti kayak jadi apa ya teman-teman ya, sebatas kayak title aja jadinya di situasi seperti ini gitu ya. Jadi agak heran juga sih kita pastinya dengan pembawaan dia gitu yang seperti ini, yang kalem-kalem agak lucu, tiba-tiba jadi kuat banget kan, aneh gitu ya. Jadi sebenarnya sih masuk-masuk aja gitu kalau misalkan si Tassel digambarkan di sini powerless banget ketika berhadapan dengan Storius, di mana hati dia juga sangat-sangat baik gitu di sini. Dan di sini si Tassel juga sempat memohon bicara dari hati ke hati bersama si Storius karena mereka juga mantan rekan. Di sini membuat si Storius ini cukup tersentuh ya, dalam tanda kutip. Tapi kita tahu itu hanya kepura-puraannya si Storius aja ya, pura-pura simpati. Dan pada akhirnya yes, udah pada tahu juga lah ya teman-teman ya. Di sini Tassel harus mati di tangan Storius dan menghilang. Menghilangnya itu jadi gelembung-gelembung Pak ya, yang seperti di Wonderworld itu suka ada. Dan di sini pastinya bukunya juga berhasil diambil oleh si Storius. Di ambang kematiannya aja si Tassel ini masih minta maaf ke Storius. Aduh, ini berasa agak sedih sih, agak kena juga di sini ya, agak sedih pokoknya. Jadi selamat tinggal Tassel aka Victor yang dulu banyak dibilang ganggu, terutama di awal-awal cerita Saber ya. Jadi banyak yang kangen sekarang ya, karena makin masuk ke cerita makin banyak kontribusinya dan berasa penting banget setelah kita tahu juga statusnya sebagai pelindung Wonderworld ya. Jadi nggak ada lagi Bonurekuchu lagi di awal cerita Saber ya, meskipun dia ada sebenarnya akhir-akhir ini juga kayaknya dia nggak pernah Bonurekuchu lagi ya. Nah, karena kematian Tassel berimbas juga pada ketidakseimbangan
pada Wonderworld ya. Jadi yang langit-langitnya itu jadi gelap terus jadi merah, di situ berubah jadi gelap lah pokoknya ya. Jadi udah macam Gunma World-nya di Ghost gitu ya, kayak udah mau kiamat. Yang bagus di bagian ini menurut Ane, terutama di bagian si Tassel dan Storius sampai kematian Tassel, itu background musiknya ketika mereka berbincang-bincang dan segala macam, itu menurut Ane sih ajib banget. Dan ini benar-benar BGM yang fresh, macam ada seriosanya gitu, dan Ane baru denger di telinga Ane dan cocok banget lah di sini ini gitu, bagus banget. Dan Wonderworld pokoknya kacau di sini. Ini juga berimbas ke dunia nyata yang bisa ikut hancur karenanya ya. Dan untuk menghentikan si kekacauan ini ada dua cara, yaitu memilih pengganti Tassel sesegera mungkin, kan Tasselnya udah nggak ada gitu ya. Jadi saat itu juga gitu langsung dicarilah penggantinya sebagai pelindung Wonderworld ya. Siapa lagi selain Thoma ya, yang udah direncanakan sebelum-sebelumnya gitu. Kedua, merebut buku si Tassel yang dicuri oleh si Storius. Karena pertama kan udah jelas pada nggak setuju gitu ya. Yang nggak setuju itu lebih ke teman-temannya si Thoma sih. Kalau si Thoma ya diem aja gitu, mau-mau aja dia ketemu Luna lah. Kan nanti teman-temannya nggak setuju, kenapa ya, karena kita udah tahu resikonya seperti apa. Si Thoma nanti bakalan ngilang dari dunia nyata gitu ya. Jadi ya udah yang kedua aja gitu, rebut buku dari si Storius. Tapi ada cara lagi biar dunia nyata itu nggak kena imbasnya amat gitu ya. Jadi ini beda dengan yang tadi pertama ya. Jadi di sini tetap terjadi kehancuran di Wonderworld, tapi seperti kayak gak hancur-hancur amat lah gitu ya. Karena sekarang kan si Thoma itu udah punya Hawken Crosssaber. Jadi masa sih cuman imba di debut doang, terus menghadapi kiamat yang seperti ini sih berasa powerless? Ya enggak dong ya, musia ada lagi gitu. Nah di sini nih, jadi Thoma itu bersama para kesatria lainnya itu membuat banyak barrier gitu agar invasi hancurnya si Wonderworld itu tidak terus menyebar ke dunia nyata. Jadi macam kayak di Yu-Gi-Oh! Sword of Revealing Light gitu, jut dipagarin gitu. Jadi biar kayak berhenti gitu. Ya ibarat kayak oli bocor gitu. Di stopin gitu. Ya seperti itu ya. Entah ini sampai berapa lama efeknya ya. Apakah begitu aja gitu? Siapa tahu gitu ya. Jadi main highlight kedua ini ada di Desas teman-teman, yang menurut Anda lumayan menarik sih di episode kali ini ya, dan lumayan nge-feel. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, alter right book-nya si Desas itu terluka saat pertarungan melawan Storius yang dibantu Charybdis Megiddo ya. Jadi Charybdis Megiddo itu ngegigit si alter right book-nya si Desas, terus menyebabkan si Desas ini kehilangan keabadiannya, regenerasinya, dan si Charybdis Megiddo-nya juga tambah kuat di situ ya. Nah, Ren juga di sini menurut Anda macam bocil labil yang panas di awal gitu ya. Ketika mau melakukan sesuatu, biasanya ada kan orang tuh berapi-api gitu ketika memulai sesuatu. Tapi kayak gue males gitu ketika dia sampai di tengah-tengah. Padahal teman-temannya macam kayak si Thoma, kayak si Rintaro itu kan jadi kuat gitu karena ada usaha dari mereka. Jadi gimana ya, selain kerja keras ada juga tekad di situ kan. Mereka itu benar-benar ingin menolong orang, ingin menolong teman-temannya gitu. Gak hanya sekedar ingin jadi kuat gitu. Jadi itu salah satu pesan moral sih menurut Anda. Jadi jangan labil, konsisten teman-teman. Ketika ingin memulai sesuatu, pastikan kalian tuh konsisten, jangan tengah-tengah udah males. Selesaikan. Itu dia ya. Ya menurut Anda sampai sini ya si Ren itu benar-benar jadi karakter yang gak jelas juga keberadaannya gitu ya. Meski dia nggak ngomong, tapi Anda coba ambil kesimpulannya seperti apa gitu. Jadi si Ren ini tuh terlalu terpaku sama Thoma yang selalu bertambah kuat dan bertambah kuat gitu. Sehingga dia juga pastinya mikir, buat apa sih gue kayak gini? Buat apa gue latihan gitu? Ntar juga gue nggak akan lebih kuat dari Thoma gitu. Thoma pasti selalu satu level atau berapa level jauh di atas gue gitu. Hal ini yang membuat si Desas ini dalam kurung sebagai mentornya lah si Desas sekarang ini kesal gitu ya sama si Ren ini, dan berpikiran kalau si Thoma itu menghambat perkembangannya si Ren. Kesal juga sama si Thoma di sini. Jadi agak aneh juga si Desas ini bisa sepeduli ini gitu ya. Terlalu belok sih menurut Anda, nggak ada alasan yang bagaimana gitu yang bikin dia itu tiba-tiba punya perasaan yang spesial gitu dengan si Ren ini ya. Jadi kan dari awal kan cuma ngikutin, tapi belum ada relationship yang bener bagus menurut Anda ya. Tapi terasa banget sih dia di sini ya. Terutama ya, dia udah punya perasaan karena emang dia udah mau diambang hidupnya. Nah, apalagi pasin ketika si Desas ini gelut sama si Crosssaber ya. Jadi di sini kan kepukul sama si Thoma. Nah, di sini kelihatan pas kemampuan regenerasinya itu nggak bisa
ya udah nggak bisa lagi. Ini lumayan ngefeel kan, ini disaksikan langsung sama si Ren dan juga sama si Toma. Seharusnya di bagian ini itu bisa jadi turning point buat karakternya si Ren. Kalau nggak ada apa-apa, udah angkat tangan aneh ya. Nah, jadi Luna ketika Storius itu datang ke kediaman si Tassel itu sepertinya mungkin kabur ya. Jadi belum diculik juga sama si Storius. Tapi dia sendiri itu, jadi dia sempet kabur, tapi dia itu nggak tahu kabur kemana gitu. Tapi kalau kita lihat sih masih di belahannya Wonderworld ya. Jadi nyaris musnah karena lapuknya Wonderworld, karena kematiannya si Tassel. Entah gimana caranya juga, tiba-tiba si Luna ini muncul di dunia nyata. Jadi ketika kayak mau kemakan gitu, tiba-tiba ngilang aja, munculnya di dunia nyata. Ini juga kurang tahu juga gimana ya. Pokoknya dia bisa ngilang-ngilang seperti itulah pas keadaan terjepit mungkin ya. Jadi berarti udah dua keadaan terjepit di jenjang waktu yang sangat dekat. Mau diculik Storius dan mau dimakan sama si ini Wonderworld yang lapuk. Dia ngilang-ngilang lagi gitu. Aneh ya. Dan Luna kan adalah Wonderworld itu sendiri, seperti teori yang dijelaskan Tassel di beberapa episode lalu. Agak aneh sih ketika lapuknya si Wonderworld ini, masa dia nggak merasakan efek apa-apa gitu ya. Jadi selain Tassel yang sudah mati terus berakibat dengan lapuknya si Wonderworld, kenapa Luna sendiri yang adalah seperti kayak Wonderworld itu sendiri nggak ada efeknya apa-apa gitu? Apakah efeknya yang tadi yang seperti Anda jelaskan, dia ngilang-ngilang gitu tiba-tiba? Ya mestinya kayak ada kayak sakit atau gimana gitu. Ini kan dianya kayak biasa aja gitu. Ya di sini agak aneh sih, kurang teorinya jadi kurang kuat gitu, dimana si Luna itu adalah Wonderworld gitu ya. Kayak dia kayak nggak ada apa-apanya. Nah, ketika ksatria lain di sini sibuk membuat si barrier-barrier tadi, katanya kan si Mei-chan ngomong di sini, aku juga mau bantu-bantu gitu. Di sini Ana agak skeptis dan agak mikir, Anda mau bantu apa emang gitu. Dah terjadilah di sini interaksi antara si Mei-chan dan juga si Luna. Jadi si Mei ini ketemu Luna ya di taman hiburan, di taman gitu teman-teman. Apesnya di sini si Mei-chan ini langsung nyebur ke kubangan gitu. Oh ini tuh ya, bantu-bantunya ini jadi badut. Bercanda, nanti dimarahin Anda sama yang ngebiasin Mei-chan ya. Gosong sudah, kecebur kubangan sudah. Totalitas lah ini ya, si Asuka Kawazu. Mau-mau aja gitu ya si aktris ini membuang kesan anggunnya demi perannya seperti ini. Anda sendiri kalau lihat Instagramnya Asuka Kawazu kan, wah kawaii, wah gelis pisan gan cenah. Tapi lihat seperti ini ya bolehlah totalitasnya ya. Jadi heroinnya tuh bukan tipe heroin yang beda gitu ya. Bener-bener dia tuh mau jadi badut gitu ya. Ya kalau misalkan Yua Yaiba mau nggak disuruh kayak begitu? Kurang tahu juga ya. Nah, di sini Storius itu berhasil mendapatkan 5 buku pertama dan sudah melakukan ritualnya ya. Jadi udah bocor di scan kemarin juga ya. Buku yang akan dihasilkan dari ritual ini, yaitu 5 buku pertama ini, akan bernama Grimoire Wonder Right Book, yang akan digunakan Storius itu menjadi Kamerader Storius. Sepertinya soal Tante Sofia dari buku putih yang dimiliki Storius juga akan dibahas dan muncul lagi ya. Nah ini yang Anda tunggu-tunggu nih, akhirnya dibahas lagi. Jadi nggak cuman menguap begitu aja. Pokoknya bakal kita tunggu seperti apa. Jadi minggu depan itu si Tante Sofia ini yang versi Storiusnya bakalan pakai baju merah gitu ya. Jadi mungkin ini Tante Sofia versi jahat mungkin. Pokoknya yang versi Storiusnya lah gitu ya. Nah, Toma juga bakalan team up sama si Shindai Basudara, dan itu angle kameranya keren pak. Jadi semuanya langsung pada pose henshin gitu. Si Tomanya juga udah pakai Hawken Cross Saber. Jadi kita tunggu seperti apa. Ini menurut Anda team fight yang cukup unik ya. Jadi kita tunggulah apakah ada kombinasi-kombinasi yang unik juga ya. Terus juga teman-teman, mungkin saga antara Desas dan Ren akan berakhir minggu depan ya. Jadi kita lihat juga akan seperti apa. Desas mungkin akan hilang sepenuhnya. Jadi karakternya mulai dilengserkan satu persatu. Sampai Rennya masih nggak jelas, masih labil. Udah ngehujat aja udah capek. Jadi lebih baik angkat tangan saja ya. Udah tinggal dilihat aja, tinggal ditonton aja. Udah pusing pak kalau komentarin ya. Jadi Anda mau komentarin juga soal Saber yang sejauh ini sudah menyentuh episode 42 ya. Jujur setelah debut si Cross Saber itu 38 ya kalau nggak salah ya. Atau ya 30-an akhir lah. Si intensitas dari cerita Saber ini menurut Anda sih terus menurun ya. Menurut Anda sekali lagi menurun ya. Kalau masih ada yang nonton bilang rame-rame aja kan,
Ya it's okay teman-teman. Tapi menurut Ana rame, cuman intensitasnya kelihatan banget agak menurun gitu. Episode demi episode sampai saat ini. Pacingnya juga menurut Ana nggak terasa nyaman untuk diikuti entah kenapa ya. Apalagi setelah penampakan Revise bocor per harinya, kan Ana udah banyak bahas juga. Jadi sedih juga gitu, orang-orang udah banyak berargumen, udahlah Saber cepetan tamat aja lah, gue udah gak sabar Revise gitu. Ini seperti biasa kayak gitu. Zero One juga kemarin kayak begitu. Zero One udahlah beresin aja lah, udah hancur bla bla bla, Saber cepetan gitu. Sekarang terjadi lagi seperti itu ya. Apalagi sampai ada yang komen-komen bawa-bawaan gitu. Sepertinya gara-gara Revise Agan Reza bakalan melupakan Zero One dan juga Saber gitu. Anda cenayang, Pak. Anda cenayang sampai bisa bikin statement seperti itu. Ana aja nggak pernah bilang kayak gitu ya. Jadi mau seperti apapun kondisinya teman-teman ya, Ana bakalan bahas si Saber ini tuh sampai tamat. Ya, di garis bawahi Ana bakal bahas sampai tamat. Jadi udah banyak sekali kan serial-serial, nggak banyak sekali juga sih. Udah beberapa serial Kamen Rider yang udah Ana bahas sampai tamat juga. Nggak mungkin gitu kan kalau misalkan berhenti di sini aja gitu. Udah malas sama Saber, dah berhenti ya Gan bahas-bahasnya, udah ya di 42 aja. Ya tidak mungkin lah, finish what you started lah. Ya, jadi agak sakit hati juga banyak argumen-argumen yang bilang Ana bakal lupa lah gitu, nggak akan dibahas dan lain-lain. Kalau ada yang dibahas duluan ya sabar aja, misalkan Ana bahas Revise duluan gitu ya, nggak berarti Ana bakal lupa gitu. Jadi bakal ada porsi untuk berikutnya gitu. Semuanya itu ada porsinya, ada jadwalnya masing-masing. Ana udah schedule kok masing-masingnya. Jadi walaupun Ana udah bilang agak kecewa mungkin sama Saber sekarang, tapi kan sekarang itu Ana bisa cepet uploadnya kan. Senin, Selasa. Nggak pernah sekarang upload Rabu gitu ya. Jadi sekarang Senin lagi. Kecuali emang ada keperluan mendadak atau misalkan udah ada schedule-nya, ya pasti bakalan telat gitu ya. Tapi beberapa hari kemarin kan kalau kalian lihat sendiri, Ana nggak pernah bahas di atas hari Selasa. Selalu Senin, Selasa gitu ya. Jadi tolong dilihatlah gitu. Jangan karena satu kalian langsung ambil kesimpulan, wah bakal gini, Agan Reza bakal gini. Enggak bro ya. Jadi santai aja, oke? Jadi sekali lagi Ana tekankan, Ana bakalan bahas si Saber ini sampai tamat. 40-an lah tamatnya ya. Dan selalu bakalan ada poin-poin dan highlight yang Ana ambil pastinya ya. Jadi nggak cuman kayak buat lunasin utang doang, jadi ngasal bahasnya enggak. Tetap Ana bakal ambil poin-poinnya teman-teman, bikin teori juga sebagai landasan atau dasaran sebagai bahan diskusi. Biar kita itu selalu ada bahan diskusi yang asik gitu setiap episodenya gitu. Jadi biar kayak episodenya kurang nih, ya udah kita bahas lebih dalam aja biar seru gitu ya. Kan asik kalau gitu. Kayak misalkan awal-awal cerita Saber yang soal King Arthur kita bahas sedalam mungkin, itu seru loh, asik. Diskusi sama kalian itu seru, baca-baca kolom komen tuh banyak yang suka Ana nggak kepikiran, yang suka kelewat tuh kalian yang ngingetin ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya udah segitu aja teman-teman. Silakan di komentar soal episode 42 ini di kolom komentar bawah pastinya. Dan sekali lagi kalau misalkan ada yang miss, ada yang salah, atau misalkan ada yang kelewatan, ditambahkan, dikoreksi di kolom komentar bawah teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas support-supportnya. Jadi ditunggu untuk episode 43, apakah Kamen Rider Story sudah muncul. Jadi banyak juga main highlightnya setiap episode itu yang asik buat dibahas. Segitu aja teman-teman. Terus ada bahasan apa lagi ya? Oh ya, Black Spectre ya, Ana belum bahas, udah masuk agenda juga. Sabar aja teman-teman. Mohon maaf telat seminggu karena kesibukan juga ya, karena Ana juga harus urus Revise dan segala macam dan fanpack ya. Jadi pastinya nyusul Blade Spectre. Terus juga pasti banyak yang nanya soal Superhero Senki. Sabar dan tunggu. Ana selalu ingetin untuk selalu sabar dan tunggu, karena info-infonya itu masih keluar sampai sekarang. Nah kan, justru Ana ini lega kenapa nggak dibahas kemarin-kemarin. Jadi kemarin itu baru announce juga cast baru, yaitu si Fumiya Takahashi, Zero One, Sou Okuno, si Tokiwa Sogo muncul lagi kan, Tanichiaki, terus juga Kiremai Blue juga muncul lagi tuh kan. Jadi infonya itu keluar tiap hari. Jadi sabar aja sampai semua infonya itu terangkum final, baru kita bahas semuanya gitu ya. Ya udah segitu aja teman-teman. Terima kasih dan akhir kata bye bye, stay safe, stay healthy ya.